Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura dari kelompok 4 Fikih Perbankan. Adapun nama anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Dito Imprayuda dan Hamid Harahap. Di sini saya akan memaparkan PPT kelompok kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Pengertian evaluasi kinerja keuangan merupakan proses penganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui prestasi keuangan yang telah dicapai dan mengidentifikasi kelemahan agar perbaikan dapat dilakukan di masa depan. Selanjutnya ada indikator kinerja keuangan bank syariah. Rasio profitabilitas. Rasio rentabilitas atau probabilitas memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio probabilitas menilai kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset. Adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuangan dari asetnya. Juga salah satu dari berbagai metrik yang membantu investor dan analisis untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun rumus ROA di sini adalah net income dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Adalah salah satu rasio yang mengukur kinerja satu perusahaan. ROE dinyatakan dalam bentuk persentase yang dihasilkan dengan membagi laba bersih perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Adapun rumusnya di sini adalah net income dibagi total equity dikali 100%. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Likuiditas adalah rasio pengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo. Selanjutnya ada Financing to Deposit Ratio atau FDR. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang disalurkan oleh bank melalui pembiayaan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Rasio ini juga menunjukkan seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk pembiayaan dari total dana yang tersedia. Adapun rumusnya yaitu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dan dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu mengidentifikasikan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada Capital Adequacy Ratio atau CAR, merupakan indikator seberapa baik bank dapat memenuhi kewajibannya. Juga dikenal sebagai rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko CAR. Selanjutnya ada rasio non-performing. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, di mana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber dayanya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada rasio BOPO, yaitu rasio biaya operasional. Adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi manajemen operasional perusahaan dengan membandingkan biaya operasional dengan total pendapatan. Penjelasan selanjutnya yaitu metode pengukuran keberhasilan bank syariah, yaitu ada Makasih Syariah Index. Makasih Syariah Index adalah metode pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan tujuan utama syariah Islam. Islamic Perform Index merupakan indeks yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada Islamic Perform Index.
Profitabilitas rasio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Umumnya juga digunakan dalam perbankan konvensional, tetapi tetap penting dalam bank syariah. Dengan cara menghitungnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada growth ratio. Rasio ini mengukur pertumbuhan kinerja bank dari waktu ke waktu. Fokus pada seberapa cepat dan sehat bank berkembang. Selanjutnya ada social performance measurement, yaitu metode ini menilai seberapa besar kontribusi sosial bank syariah kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Komponen utamanya adalah zakat dan infak. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan masyarakat. Selanjutnya ada pembiayaan mikro dan inklusi keuangan, yaitu pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM, dan akses layanan keuangan bagi masyarakat marginal. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Dengan saya sebagai materinya Azura, Dito Imrayuda, dan Hamid Arahab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.